Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai memilih cara yang sederhana saham-saham yang menarik untuk dijadikan portofolio itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita membeli saham berdasarkan fundamental itu pasti. Karena ketika misalnya kita membeli saham ya pasti kita pengen uh, lihat perusahaan yang baik, yaitu kita melihat berdasarkan fundamental. Nah, yang kedua, poinnya pasti kita menentukan analisis teknikal untuk mendapatkan best price, harga terbaik untuk menentukan beli dan jual, yaitu lewat support dan resisten. Nah, kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk menggunakan analisis tape reading. Nah, apa sih tape reading itu? Tape reading itu adalah perilaku pasar. Nah, perilaku pasar. Jadi bisa dibilang kalau tape reading ini kita melihat dari bid offer, kita melihat dari segi running trade. Nah, kita bisa melihat dari broker summary. Tapi berhubung saya live-nya malam hari, jadi kita coba untuk diskusi mengenai yang sudah terjadi atau yang sudah done atau yang sudah match transaksinya. Jadi nanti kita akan coba bahas yang menarik, apalagi nih udah menjelang di bulan November karena besok perdagangan terakhir di Oktober karena Rabu sampai Jumat kita libur, yaitu kita cuti bersama. Nah, oke, sebelum video ini dimulai buat teman-teman yang belum tahu Republik Investor atau yang baru mengenal, selamat bergabung. Tolong dibantu YouTube channel kita di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain yang belum tahu Republik Investor jadi pada tahu Republik Investor. Oke, saya akan coba bahas gimana sih caranya nih memilih saham ketika market ini sudah closing, Nah, pasti ya kita melihat dulu nih, ya pasti kita nggak afdol lah kalau misalnya saya nggak review market dulu nih. Nah, kalau misalnya kita lihat market kita, saya hari Senin kebetulan rekamannya hari ini. Nah, hari ini indeks kita naik 0,62, yaitu di posisi indeks harga saham gabungan 5.144 atau naik 31 poin. Nah, kalau misalnya kita lihat dari posisi indeks harga saham gabungannya sendiri, nah teman-teman bisa lihat ini pas banget nih ada di MA5 tapi percis sedikit keluar dari MA5-nya. Jadi kalau oh sorry ini Antam belum saya ganti, sebentar kita ganti indeks dulu. Nah, bisa dibilang indeksnya ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena udah breakout moving average 5-nya, MA10-nya. Nah, tapi belum berhasil untuk oke, sorry ini. Oke, ini indeks sebentar ya, teman-teman. Oke, ini agrikultur. Oh, sorry. Nah, ini indeks sebentar aku hapus dulu, teman-teman. Sebentar, sorry. Oke, ini teman-teman bisa lihat indeks kita udah di atas moving average 20, moving average 5, dan moving average 10. Posisinya, nah ini teman-teman bisa lihat close-nya di 5144. Tapi indeks belum berhasil breakout level yang sudah terjadi atau high fresh-nya di bulan 10 kemarin di 5182. Kita berharap di bulan November indeks kita bisa ke angka psikologisnya lagi di high price-nya atau di resistennya di 5.182. Pastinya dengan katalis-katalis pendukung baik itu dari makro kita ataupun dari faktor eksternal atau dari makro yang bisa dibilang dari kabar Amerika atau Cina yang bisa dibilang efeknya sangat besar untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Nah, kalau misalnya untuk resisten di sini ya, teman-teman tadi udah bisa lihat di 5181 untuk resisten selanjutnya untuk indeks harga saham gabungan. Nah, gimana sih cara memilih saham secara sederhana ketika misalnya teman-teman ingin besok kira-kira pantas gak sih untuk teman-teman trading kan? Nah, yang pertama teman-teman ke menu ranking, teman-teman bisa ngelihat katakanlah stok top gainernya, teman-teman bisa coba lihat di sini, teman-teman bisa pilih top gainernya ya, kita berdasarkan top gainers, teman-teman bisa lihat
tapi tetap teman-teman harus melihat market cap yang besar. Market cap yang besar kenapa? Karena alangkah bijaknya ketika misalnya teman-teman baru belajar trading, teman-teman fokus ke saham-saham yang likuiditasnya baik gitu. Jadi yang likuiditasnya kecil, teman-teman dihindarin dulu. Karena kenapa? Karena risikonya sangat besar. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat, ini rata-rata saham kecil yang dijadikan. Sebentar teman-teman, kita coba cek ya teman-teman di sini. Nah di sini teman-teman bisa lihat yang termasuk bisa dibilang yang market cap-nya bagus, yang likuiditas di pasar bagus. Teman-teman dari katakanlah teman-teman ngelihat tadi menunya top gainers, dimanapun aplikasi sekuritas baik itu MOS ataupun HOT semua pasti memfasilitasi untuk kita melihat top gainers. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngelihat top gainersnya apa. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah di sini ada Maya, tapi kita abaikan dulu atau kita skip dulu karena nggak masuk kriteria kita. Nah BBCA masuk kriteria kita, jadi teman-teman bisa masuk ini. Yang di top gainer ini ada BBCA, ada BMRI katakanlah, yang bisa dibilang mengalami kenaikan yang menarik untuk kita cermati. Ada BBCA, ada Bank Mandiri, terus teman-teman bisa lihat juga di sini ada SCMA, ada BBRI. Ada SCMA, ada BBRI. Oke, kita pilih 4 saham itu dulu. Jadi pertama ketika misalnya kita lihat, teman-teman bisa lihat di top scanner-nya ada BBCA, ada Bank Mandiri, ada BBCA, ada Bank Mandiri, terus teman-teman bisa lihat ada SCMA, ada BBRI di sini. Nah, ketika misalnya kita sudah melihat top scanner, kita ngelihat, kita coba lihat dari sisi asingnya. Kita lihat dari foreign flow-nya, kita lihat dulu ya kondisi asing hari ini. Nah teman-teman kita lihat, ini kita ganti, kita fokus aja ke market reguler. Nah teman-teman kita nggak fokus di share atau volume, tapi kita fokus di value. Kenapa? Karena itu nilainya atau uangnya. Nah teman-teman bisa lihat transaksi hari ini saham Bank Mandiri itu ada 239 miliar asing melakukan net buy. Astra 67 miliar, BBRI 64 miliar, BBCA 56 miliar, Pegas 30 miliar. Nah, di sini tadi ada SCMA nggak? Kita lihat. Nah, Pegas juga kebetulan naik 3,76. Jadi bisa dibilang kriteria top gainer tadi ada Bank Mandiri, ada BBCA, ada Bank Mandiri, ada BBRI, ada BBCA, ada Pegas. Nah, kita coba pilih 4 saham ini dulu. Tadi berdasarkan top gainer udah masuk kriteria. Yang kedua berdasarkan dari foreign flow sudah masuk kriteria kita. Yang ketiga kita lihat berdasarkan chartnya dulu deh. Kita lihat berdasarkan chartnya. Apakah chart tersebut masih menarik untuk kita cermati atau enggak? Yang pertama tadi kita lihat apa? Bank Mandiri ya, sangat luar biasa. Nah teman-teman bisa lihat ini Bank Mandiri sangat luar biasa. Dia udah sempat break. Dia udah sempat break resistennya dia di sini. Nah, resistennya ini di 5775. Hari ini close-nya 5775, pas banget resistennya, tapi kebetulan tadi sempat breakout karena high price-nya 5850, tapi close-nya pas banget di resistennya di 5775 untuk Bank Mandiri. Nah, ini untuk resistennya apakah sudah ketembus? Ya sudah ketembus karena sempat high price-nya tadi di 5850 untuk Bank Mandiri. Nah, target berikutnya di berapa? Nah, target berikutnya di sini nih. Kalau misalnya teman-teman lihat, nah target berikutnya ini Bank Mandiri ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat high price-nya itu ada di sekitar 6.000. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat target berikutnya untuk Bank Mandiri itu ada di angka 6.000. Apalagi saham Bank Mandiri udah ada di atas moving average 5, 10, dan 20. Jadi menarik banget untuk teman-teman cermati. Nah, ini kan kemarin ada candle bisa dibilang ini membentuk swing low, langsung dia naik. Nah, kita lihat ketika misalnya kita sudah melihat secara tadi yang pertama katakanlah kita ngelihat top gainers, kita ngelihat foreign flow, kita coba mengintip
dari segi candle-nya atau chart-nya juga sudah menarik. Yang keempat, kita tetap melihat tape reading-nya yang tadi kita bahas atau broker summary-nya. Pergerakan perilakunya atau bisa dibilang market maker atau siapa sih yang menggerakkan harga tersebut. Nah, kita ngelihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat saham Bank Mandiri hari ini aja bisa dibilang JP Morgan itu beli sebanyak 194.000. Itu net buy ya, itu net buy karena selisihnya dari teman-teman volume 197 buyer ini dikurangin sell 3.000. Jadi 197 dikurang 3.000 itu berarti hasilnya 194. Jadi bisa dibilang netnya 194. MyBank atau ZP 161, Credit Suisse 91.000, AK 76.000, Morgan Stanley 32.000. Nah, jadi bisa dibilang sangat dominan secara akumulasi di saham Bank Mandiri pada hari ini. Nah, bisa dibilang net sell-nya teman-teman bisa lihat selisihnya sangat kecil. YP, DR, RX, GR itu 102.000, 54.000. Jadi bisa dibilang sangat kecil, relatif sangat kecil dibandingkan dengan bayarnya. Nah, hal tersebut sudah mengkonfirmasi bahwa saham Bank Mandiri sedang diakumulasi dari selisih si buyer sama seller yang sangat dominan buyer. Dan teman-teman tadi bisa ngeliat juga berdasarkan candle ini udah konfirmasi oke banget. Jadi bisa dibilang berbentuk swing low dan dia coba tembus resistennya 5775 dan close-nya berhasil 5775 dan kemungkinan akan menguji resisten berikutnya itu di angka 6.000 untuk Bank Mandiri. Oke, tadi ada Bank Mandiri, terus kita coba analisis untuk BBRI-nya juga karena tadi secara top scanner oke, secara foreign flow juga mendukung. Nah, dari posisi candle juga bisa dibilang polanya hampir sama, tapi untuk khusus Bank BBRI dia belum berhasil untuk menyentuh angka resisten terdekatnya itu di 3380 karena closing hari ini itu ada di angka 3340. Kalau misalnya closing resistennya 3380 sangat menarik untuk Bank BRI untuk melanjutkan tren positifnya itu di resisten berikutnya itu di 3.460. Nah, kita lihat data pendukung selanjutnya. Tadi ketika misalnya kita ngeliat poin yang pertama top scanner udah kita lihat, terus foreign flow udah kita lihat, kita lihat intake dari segi chartnya juga udah menarik untuk kita perhatikan. Kita lihat broker summary-nya juga. Apakah Bank BBRI menarik untuk teman-teman cermati? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini broker summary-nya hari ini yang top buyer-nya itu ada KZ, ada CS, ada Morgan Stanley, ada AK. Nah, yang sangat dominan itu bisa dibilang hampir lebih dari 3 kali lipat itu buyer pertama dibandingkan dengan buyer kedua. CLSA dibandingkan dengan Credit Suisse 247 banding 67. Jadi bisa dibilang 3 kali lipat top bayarnya lebih gede yang pertama dibandingkan yang kedua. Jadi bisa bilang sangat dominan CLSA mengambil atau mengkoleksi saham dari Bank BBRI ini. Apalagi teman-teman bisa lihat harga close dari Bank BBRI itu 3340, tapi average-nya dia adalah 3.331. Jadi bisa dibilang selisih hanya 9 poin ketika misalnya dari harga close dan dia average dia beli. Jadi bisa dibilang masih sangat menarik saham BBRI perjalanan ke depannya. Nah, kita lihat bisa dibilang sellernya pun 104 banding dengan 247 tadi. Nah, bisa dibilang hampir 1 kali lipatnya nih kenaikannya. Atau bisa dibilang buyernya dibandingkan dengan si sellernya. Jadi bisa dibilang masih sangat dominan untuk saham BBRI untuk teman-teman bisa menjadikan watchlist di portofolio teman-teman. Jadi tadi ada Bank Mandiri, ada BBRI. Yang ketiga kita coba bahas tadi Pegas ya. Pegas. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri polanya menarik banget. Dia sempat turun dari 1350 sampai ke low-nya di 905 tapi mencoba untuk balik ke tren positifnya. Nah, bisa dibilang close hari ini berbentuk white Morobozu. Kenapa? Karena close-nya dia itu di high price-nya itu di angka 1105. Dia berhasil di atas moving average 5, moving average 10, dan moving average 20. Jadi bisa dibilang sangat
tren positif untuk saham Pegas. Resisten berikutnya untuk saham Pegas, resisten klasiknya ada di berapa? Ada di 1155 untuk saham Pegas. Apalagi ketika misalnya teman-teman coba lihat berdasarkan konsensus yang dikeluarin beberapa sekuritas, saham Pegas itu targetnya ada di atas 1400. Nanti saya akan coba tampilkan ke layar supaya teman-teman juga bisa lihat target dari saham Pegas yang baru dirilis oleh beberapa sekuritas untuk saham Pegas. Jadi bisa dibilang tadi berdasarkan top gainer, saham Pegas menarik, ring flow menarik, kita intip coba dari segi chartnya juga menarik. Nah, poin yang keempat kita akan coba melihat berdasarkan broker summary-nya. Siapa sih yang beli untuk saham Pegas hari ini dan apakah benar dia diakumulasi atau tidak? Nah, teman-teman bisa coba lihat di layar Maybank, Kim Eng, ada Korea Investment, and Sekuritas beli bisa dibilang sangat dominan 359, 319, 76.000 dibandingkan dengan 193, 92, 56. Jadi bisa dibilang perbandingan itu sangat akumulasi sangat besar atau bisa kita sebut dengan big akumulasi. Jadi bisa dibilang saham Pegas sangat dominan diakumulasi dalam hari ini. Jadi tadi ada yang menarik untuk di bulan November, teman-teman perhatikan, itu ada saham Bank Mandiri, ada saham BBRI, ada saham Pegas, dan yang terakhir kalau misalnya teman-teman pengen coba perhatikan tadi berdasarkan top scanner yang kita bahas, itu ada saham SCM. Kita lihat. Oke, sorry sebentar, bukan SCM ya, tadi apa ya, aku lupa sebentar. Manusia ya lupa. Kita coba lihat lagi berdasarkan tadi asingnya Bank Mandiri masuk, Bank BBRI masuk, berdasarkan Pegas masuk, terus tadi kita coba Oke, itu ya, ada Bank Mandiri, ada BBRI, ada Pegas yang bisa dibilang menarik untuk teman-teman coba cermati. Tadi satu lagi aku lupa, tapi kalau misalnya memang teman-teman mau masuk ke saham-saham second liner yang bisa dibilang harganya murah, teman-teman bisa coba cermatin Asri. Asri kebetulan masuk walaupun net buy-nya sedikit banget, 3 miliar, naiknya 4,7%, tapi ya second liner lah, kita coba lihat ya. Bruksumnya untuk saham Asri seperti apa. Oke, walaupun akumulasi 159, 139, 121, 146, 142 ya ini mungkin bisa menjadi alternatif teman-teman untuk di saham-saham second liner, ada saham Asri. Nah, tapi teman-teman yang harus teman-teman agak sedikit khawatirkan ya inilah bisa dibilang Pinocchio barnya, jadi bisa dibilang shadow-nya sangat tinggi. Jadi perdagangan hari ini high price-nya dia tadi 166, close-nya itu 156. Jadi ada selisih 10 poin, ada mengalami pelemahan dari high price-nya. Jadi bisa dibilang ya ada risiko di sana yang bisa dibilang tinggi untuk saham Asri. Jadi kalau misalnya memang teman-teman pengen coba untuk trading jangka pendek untuk Asri, perhatikan lagi dari sisi akumulasinya lagi yang tadi. Tapi untuk kalau misalnya dari saya tadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang masih menarik berdasarkan data yang tadi kita coba analisis, yaitu ada BMRI yang pertama, ada Bank Mandiri, dari Technical, dari Foreign Flow, itu udah sangat menarik, ada Pegas, dan ada BBRI. Mungkin itu 3 saham yang menarik untuk di bulan November, teman-teman bisa coba cermati. Jadi ya saya berharap kondisi dari pergerakan saham tersebut ya akan positif ketika misalnya ada sentimen-sentimen positif yang dikeluarkan, baik dari segi eksternal, dari kabar Amerika, dari kabar Cina, ataupun dari kabar dari internal perekonomian kita, ataupun dari segi politik kita. Ya kita berharap vaksinasi di Indonesia berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Jadi para investor menyambut positif sehingga saham-saham juga bergerak ke arah yang tren positif. Oke, itu aja di video
kali ini dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya memang ada komentar dari teman-teman, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar, atau ada masukan atau apapun itu silakan. Dan dari saya, buat teman-teman semoga diberikan kesehatan dengan kondisi seperti sekarang, dan happy cuan buat teman-teman semuanya. Salam sukses dari saya, happy cuan, sampai ketemu di video berikutnya dari saya.